males berurusan sama orang Lampung gitu, ribet gini. Sedikit pun kalian menghina masyarakat Lampung itu, apapun akan dilakukan gitu. Semuanya, jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang suku Lampung. Sebagaimana kita tahu, Provinsi Lampung adalah provinsi bagian paling ujung Sumatera, yang paling dekat dengan Pulau Jawa. Jadi mungkin dari teman-teman kalau mau ke Sumatera lewat jalur darat ataupun ke Jawa lewat jalur darat, pasti lewat Provinsi Lampung. Oke, kira-kira apa aja sih kehidupan di suku Lampung? Bagi teman-teman yang mau tahu, simak ke video berikut ini. Jangan lupa, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan like video ini. Oke, yang pertama adalah adat istiadatnya. Di Lampung itu ada dua adat istiadat. Yang pertama ada pepadun dan ada saibatin. Bahasa awamnya itu Lampung darat, Lampung laut gitulah. Di Lampung pepadun dan Lampung saibatin itu ada beberapa perbedaan, kayak di sigernya, terus pakaian pernikahannya, kemudian beberapa bahasanya itu sedikit berbeda gitu. Tapi ya tetap aja sama-sama suku Lampung. Tapi untuk masyarakat adat pepadun itu meliputi Abung Siwomego, Mergopak Tulang Bawang, terus Pubian Telusuku, Waikanan Buai 5, dan Sungkai Bunga Mayang. Sedangkan untuk masyarakat Lampung adat saibatin itu meliputi Pak Sipak Skala Beka, kemudian Bandar Enom Semaka, Bandar Wai 5, Melinting Tiuh Pitu, Marga 5 Wai Handa, dan 16 Marga Kroy. Jadi sebenarnya masyarakat Lampung juga ada pedoman hidup yang ternuang dalam Kitab Kuntara Raja Niti. Di kitab itu terdapat 5 poin yang harus menjadi pedoman masyarakat Lampung. Yang pertama adalah Piel Pesang Gigi atau harga diri orang Lampung, atau malu berbuat hina. Jadi dari beberapa teman gua gitu kan, ada yang bilang gini, males berurusan sama orang Lampung gitu, ribet gini ini. Sebenarnya enggak juga sih, asal dari kalian itu saling menghormati atau saling menghargai, tidak saling mencela gitu. Karena bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dilakukan karena udah menyangkut menjelek-jelekan harga diri, seperti itu. Selanjutnya yaitu juluk ado atau kepribadian gelar sesuai yang ia pakai. Jadi gelar di adat Lampung itu ada 3. Yang pertama pas dia lahir, kemudian setelah dia menikah, kemudian yang ketiga itu gelar sultan bagi laki-laki. Jadi lahir kita tuh emang udah ada gelar gitu. Kayak misalnya contohnya gelar gue tuh Nakan Sunan gitu. Jadi nanti pas gue udah menikah itu akan ada gelar baru. Nah sebaliknya ketika gue udah beranjak tua dan nanti udah ada gelar sultan juga gitu. Ada 3 tahapan gitu. Kemudian nemui nyimah atau bersilaturahmi. Mungkin kalau poin ini udah jadi hal yang sangat familiar di masyarakat Lampung, karena di masyarakat Lampung itu tidak hanya acara-acara besar saja untuk bersilaturahmi. Bahkan kadang ada kepikiran gini, yuk kita ke tempatnya si ini yuk gitu, kita main atau ngapain gitu. Itu udah jadi hal yang familiar gitu kan. Jadinya memang kita emang harus dituntut banget untuk bersilaturahmi satu sama lain gitu. Jangan sombong, itu memang sudah diajarkan dari kecil sih. Dan juga di masyarakat Lampung itu berbicara kepada orang yang lebih tua atau yang lebih muda itu kadang
berbeda panggilannya gitu. Kalau misalnya di masyarakat Jawa kan kayak manggil orang lebih tua bisa kayak mas atau om gitu, kalau misalnya manggil paman gitu kan, atau bapak, ya cuma beberapa doang gitu. Kalau misalnya di masyarakat Lampung tuh bisa dibilang beda-beda, kayak misalnya gue manggil paman gue gitu kan. Jadi contohnya tuh kayak gue, jadi mama gue itu anak kedua, gue punya paman gitu kan. Jadi paman yang paling tua gue panggilnya Aihatu, yang selanjutnya gue panggilnya Buya, di bawahnya lagi gue panggilnya Pak Su gitu. Jadi dari beberapa orang itu berbeda-beda cara manggilnya. Kadang tuh kalau misalnya mau bersilaturahmi gitu ya ke tempat saudara atau ke tempat teman, kadang tuh nanya dulu gitu sama nenek atau sama datu, nanya dulu gitu kan, nek ini abang ini manggilnya siapa gitu, kayak takutnya salah ngomong gitu kan. Misalnya kita ngomong abah ternyata salah gitu. Jadi ya ngomongnya tuh ke beberapa orang tuh berbeda-beda gitu, nggak satu aja gitu sih. Poin selanjutnya yaitu nengah nyampur atau bergaul dengan masyarakat. Mungkin ini juga udah dijelasin di yang sebelumnya ya. Jadi memang benar masyarakat Lampung tuh memang bergaul-gaul sebenarnya gitu. Jadi ya mungkin ini sudah hal yang udah familiar juga itu sih. Yes, poin selanjutnya yaitu sakai sambayan atau gotong royong. Jadi sebenarnya masyarakat Lampung juga udah dituntut gitu, harus bergotong royong sesama gitu. Dan gue salutnya dengan orang Lampung itu, kadang anak-anak muda itu udah dilibatin. Jadi nanti kalau teman-teman tuh ke Lampung dan datang ke acara yasinan atau acara sunatan atau apalah itu sebagainya, rata-rata yang nyiapin tuh anak-anak muda gitu. Jarang banget sih, mungkin orang-orang yang tua itu bagian dapur doang, tapi selebihnya dari kegiatan, dari penataan ruang, terus yang gotong-gotong dan sebagainya, rata-rata anak muda semua. Itu sih yang gue salutin dari masyarakat Lampung. Jadi melibatkan anak mudanya, gak cuma orang-orang tua doang gitu sih. Ya mungkin gitu aja dulu video gue tentang suku Lampung. Ya gak semuanya juga gue jelasin, beberapa doang, tapi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menginformasikan ke teman-teman yang belum tahu. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi ya, jangan lupa like dan subscribe di channel gua untuk bantu gua berkembang di channel ini. Terima kasih. Thank you. See you next time.